Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, jadi di sini kami akan melakukan wawancara kepada aparat penegak hukum. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Lia Atika. Nama saya Putri Ramadhani. Nama saya Ahmad Khairul Arsali. Nama saya Delvi Saufiani Gula. Langsung saja kepada pertanyaannya akan disampaikan oleh dia. Baik, di sini kami akan bertanya. Sebelumnya kami ingin bertanya, siapakah nama abang? Nama saya Brigda Ahmad Asibija. Abang sudah berjabat berapa tahun? Baru 10 bulan. Baik, jadi di sini kami ingin memiliki beberapa pertanyaan. Yang pertama, berapa banyak jumlah kasus yang sudah Bapak tangani? Baru 1. Kalau boleh tahu apa saja jenis kasus yang pernah abang tangani? Kasusnya itu penilangan kendaraan bermotor. Bisa tolong Bapak jelaskan bagaimana penanganan kasus tersebut? Kasus tersebut kita tangani dengan cara menilangnya. Dan ini surat tilangnya kan ditulis atas nama pelanggarnya, pasalnya, jadwal sidangnya, baru surat tilangnya itu dikasih pelanggar. Nah, menurut Bapak sendiri, apa yang menyebabkan kasus tersebut terjadi? Kasus tersebut terjadi karena kelalaian masyarakat. Menggunakan helm, padahal menggunakan helm itu tujuannya untuk keselamatan dirinya sendiri. Jadi, sanksi apa yang diterima oleh pihak-pihak yang terlibat? Sanksinya seperti tidak menggunakan helm itu, sanksi dendanya itu maksimal 250.000, dan masih banyak lagi sanksi lainnya. Nah, menurut Bapak, apa solusi untuk mencegah kasus tersebut tidak terulang kembali? Solusinya dari pihak kami itu datang ke sekolah-sekolah untuk memberikan penyuluhan tentang peraturan-peraturan lalu lintas. Nah, baik, di sini kami akan kembali bertanya. Nah, ketika masyarakat ditilang, gimana tempat masyarakat menebus denda ditilang? Ya, masyarakat menebusnya di kantor. Nanti dari pihak kepolisian mengasihkan nomor BRIPA, dan BRIPA itu dibayar melalui Indomaret atau Brimo. Nah, ketika mereka tidak bisa menembus barang sitaan tersebut, di manakah barang sitaan tersebut berada, Pak? Kalau barang sitaan motor, dia akan datang ke kantor. Kalau barang sitaan SIM, STNK, kemungkinan dia naik ke sidang, ke kejaksaan. Baik, sekian pertanyaannya. Sekian wawancara kami kali ini, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Baiklah, pada wawancara kali ini kami akan melakukan wawancara kepada salah satu kepala dusun yang berada di Jalan Kenari. Sebelumnya, nama Bapak siapa? Nama saya Ridwan, saya kepala dusun di lingkungan 10 Desa Bandar Khalifah. Bapak sudah berapa lama sudah menjadi kepala dusun? Lebih kurang 6 tahun. Nah, mari kita lanjut ke pertanyaan wawancaranya. Yang pertama itu, selama Bapak menjadi kepala dusun, sudah berapa banyak kasus yang pernah Bapak tangani? Kalau kasus sudah banyak, puluhan. Kalau jenis-jenisnya itu ya banyak. Kekerasan dalam rumah tangga, kenakalan remaja, terus narkoba, terus banyak lah pokoknya. Selanjutnya, apa saja jenis yang pernah Bapak tangani? Yang pertama yang sering saya tangani masalah kasus pencurian kendaraan bermotor. Terus yang kedua masalah narkoba. Yang ketiga KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Terus kasus pelecehan seksual dan seterusnya. Selanjutnya, menurut Bapak, faktor apa yang menyebabkan kasus tersebut terjadi? Yang pertama, kasus itu bisa terjadi yaitu kurangnya perhatian keluarga terhadap anak, dan seringnya anak bergaul yang salah pergaulan. Itulah. Nah, menurut Bapak sendiri, faktor apa yang menyebabkan kasus itu terjadi? Kalau faktor kasus itu terjadi, bisa saja pelakunya sebagai pengguna narkoba. Jadi mungkin karena otaknya sudah tidak normal lagi, maka terjadi
kasus-kasus yang demikian itu. Dari kasus tersebut, kira-kira sanksi apa saja sih Pak yang pernah diterima oleh pihak-pihak yang menangani yang melakukan pelanggaran tersebut? Kalau seperti kasus ringan yang pernah saya tangani, yang pertama mereka membuat surat pernyataan bermaterai. Mereka di situ berjanji bahwasannya tidak akan mengulangi perbuatan, tapi dengan catatan apabila mereka melakukan perbuatan itu lagi, kami serahkan kepada pihak yang berwajib. Selanjutnya, menurut Bapak, solusi apa yang untuk mencegah kasus tersebut itu biar nggak terulang lagi? Yang pertama, kasus-kasus ini terjadi kurangnya perhatian dari keluarga, terus pergaulan bebas. Jadi menanganinya kalau bisa warga masyarakat itu diberikan edukasi tentang kenakalan remaja, diberdayakan seperti membuat suatu kelompok karang taruna ataupun remaja masjid dan sebagainya. Selanjutnya, menurut Bapak, cara menangani ketika salah satu warga melaporkan masalah keluarga atau pribadi? Yang pertama, kita perlu saksi dan bukti. Kita panggil keluarga yang bersangkutan. Jadi kita tidak bisa mendengarkan dari sebelah pihak aja. Jadi ada saksi di situ, ada bukti dan pelanggaran apa yang telah mereka lakukan, dan nanti akhirnya kami mediasi secara kekeluargaan. Nah, dari banyaknya kasus yang pernah Bapak tangani, kasus apa yang paling marak terjadi dan bagaimana cara Bapak menanganinya? Kalau dari beberapa kasus yang pernah saya tangani, paling marak untuk saat ini yaitu kasus pencurian. Jadi caranya menanganinya, yang pertama kita harus melakukan siskamling atau ronda malam, dan yang kedua, setelah terjadi pencurian ataupun kemalingan di rumah warga ataupun masyarakat, kita mengumpulkan bukti-bukti dan saksi-saksi. Setelah kita dapat bukti, baru kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Itu aja. Baiklah, terima kasih Pak untuk sudah meluangkan waktunya pada wawancara kami kali ini. Kami ucapkan terima kasih. Ya,